Kenapa kita rela antri berjam-jam dan bayar belasan juta cuma buat satu logo Apple? Padahal banyak HP lain ya speknya lebih tinggi dan harganya bahkan setengah dari itu. Ini yang menarik. Apple gak cuma sekedar jualan gadget. Mereka itu jualan ekosistem. Sebuah kenyamanan yang bikin usernya itu pelan-pelan kejebak dan susah buat move on. Tapi masa iya cuma gara-gara nyaman Apple bisa jadi mesin uang yang sesakti ini? Nah, daripada cuma jadi penyumbang omset, mending kita cari tahu cara jadi pemilik asetnya. Yuk, kita bedah saham AAPL di Unboxing Saham. The Golden Cage. The company in great turmoil. He destroyed everything I spent 10 years. Dulu, Apple mungkin cuma perusahaan komputer di garasi. Nah, tapi sekarang mereka itu definisi loyalitas tanpa batas. Sekali pakai iPhone, ya, kita bakal butuh iCloud buat storage. Lu mau denger lagu? Ada Apple Music. Mau olahraga? Ya tinggal pakai Apple Watch. Semuanya itu sinkron gak pakai ribet. Lama-lama kita jadi kebergantungan. Lu mau pindah ke brand lain, rasanya bukan cuma soal ganti HP, tapi jadi ninggalin semua kemudahan yang udah kita bangun sama Apple. Inilah yang bikin loyalitas user Apple itu jadi mesin uang yang gak bakal berhenti berputar. The real money maker. Sekarang kita bedah isi dompetnya si Apple. Dari total pendapatan 143 miliar US dollar tadi, dari mana aja sih yang paling besar? Pertama, iPhone. Bukan rahasia lagi, per 2025 kemarin, iPhone masih jadi sumber cuan terbesar dengan nilai 85,2 miliar dolar. Ini aja baru sekitar 59% dari total duit yang masuk ke Apple. Yang lebih mind-blowing, di tengah serbuan fitur canggih brand lokal, ya kayak HP lipat Huawei, pertumbuhan iPhone di China itu justru naik drastis sampai 37,8%. Kok bisa? Ya itu tadi. Di sana, iPhone bukan cuma soal spek kamera atau sebuah prosesor, tapi sudah jadi simbol lifestyle dan juga simbol status. Nah, Apple itu berhasil bikin orang merasa naik kelas begitu kalian pegang produknya. But wait, kalau kalian pikir Apple cuma jago jualan HP, nah ini kalian salah banget. Kedua, services. Lihat nih, segmen services dari Apple. Cuma modal 7 miliar dolar, dalam setahun revenue-nya itu bisa sampai 30 miliar dolar. Gimana Apple nggak kaya coba? Kalau untungnya aja hampir 4 kali lipat dari modalnya. Rahasianya tuh simple. Apple nggak lagi sekedar jualan gadget sekali beli putus. Nah, strategi mereka itu sekarang ngejadiin iPhone sebagai main control dari seluruh hidup digital kita. Selama kendalinya ada di tangan kita, Apple bakal terus dapat aliran dana, yaitu lewat App Store, iCloud, Apple Care, Apple Pay, sampai subscription kayak Apple TV, Apple Music, dan lain-lain. The supporting cast. By the way, iPhone itu cuma pintu masuk ya. Nah, di belakangnya itu masih ada amunisi lain yang bikin kantong Apple makin tebel, yaitu segmen wearables, homes, dan aksesoris aja itu nyumbang income sebesar 11,4 miliar dolar. Belum lagi ada Mac dan juga iPad. Nah, masing-masing itu menyumbang 8,3 dan 8,6 miliar dolar. Gimana? Masih jadi user aja? Atau lu mau juga jadi pemilik si Apple? The Wealth Machine. The multicolored, two-dimensional Apple design, which would become iconic in time. Nih, biar makin yakin, lihat aja, portofolio dari Warren Buffett itu paling banyak porsinya justru di saham Apple. Buat investor kelas kakap, Apple bukan cuma perusahaan teknologi, tapi mesin pencetak kas terkuat di dunia. Bayangin, kas operasional mereka itu tembus 53,9 miliar dolar, naik 80% dibanding tahun lalu yang cuma 29,9 miliar dolar. Nggak cuma itu, Apple bahkan bakar duit 28,6 miliar dolar untuk buyback dan bagi-bagi dividen. Nah, kestabilan ini makin diperkuat sama rencana regenerasi mereka. Per September 2026, Tim Cook itu bakal naik jadi executive chairman dan nyerahin kursi CEO ke John Ternus. By the way, Ternus ini bukan orang baru ya, tenang aja. Dia ini veteran hardware yang udah 25 tahun di Apple dan jadi otak di balik desain produk yang kita pakai sampai sekarang.
Jelas ini jadi sinyal kuat ya, kalau Apple sudah siap dengan masa depan. Gak heran kan, kalau Warren Buffett aja itu masih betah hold saham Apple sampai sekarang. Fun fact, the lost founder. Steve Wozniak had the technology skills, and Steve Jobs was the one who... But gak semua orang punya tangan dingin ya kayak si Warren Buffett. Nah, buat yang belum tahu, sebenarnya founder Apple itu ada 3 loh. Pertama, ada si Steve Jobs yang paling kalian kenal. Terus ada Steve Wozniak dan juga Ronald Wayne. Di tahun 1976, Wayne itu punya 10% dari saham Apple. Tapi karena dia takut rugi dan gak yakin sama masa depan Apple, akhirnya dia jual semua sahamnya deh seharga $800. Padahal kalau dia sabar, nilai sahamnya sekarang itu udah tembus lebih dari 300 miliar US dollar. Jadi, kalau ngerasa keputusan finansial kalian buruk, at least nggak seburuk si Ronald Wayne lah. Tapi kok, apa nggak telat kalau masuk sekarang? The next big thing, India. Gini ya, Apple itu nggak pernah kenyang guys. Sekarang, mereka malah ekspansi lebih luas ke India. Kalau dulu China itu mesin uang Apple, sekarang India lagi disiapin untuk jadi the next China. Populasinya gede, middle class-nya banyak, dan ambisi buat ngeteng iPhone sama meledaknya kayak waktu di China. Saking jor-jorannya nih, Apple bahkan udah pindahin 25% produksi iPhone-nya itu ke India dan buka store flagship mewah mereka di Mumbai dan juga Delhi. So, kalian udah paham ya? Kalau nggak ada kata telat untuk investasi, bayangin segede apa lagi cuan yang bakal masuk ke atas Apple lewat India. Makanya, di tengah kondisi ekonomi yang nggak pasti, punya aset di perusahaan yang free cash flow-nya setara GDP negara berkembang aja, itu udah jadi peace of mind. Selalu ingat cerita si Ronald Wayne tadi ya, penyesalan terbesar bukan karena kita salah pilih saham, tapi karena takut ambil peluang. Dan kalau kalian sadar, return Apple selama 5 tahun terakhir itu sekitar 110%-an. Dan ini belum dihitung ya sama keuntungan kalian dari dividen. Artinya, CAGR per tahunnya itu kurang lebih ada di 22%. Gimana? Masih mau terus-terusan jadi orang yang nyumbang omset buat Apple? Atau lu mau mulai ikut punya asetnya kayak si Warren Buffett? Untungnya, sekarang kalian nggak perlu modal miliaran untuk punya saham Apple. Di Valbury, kalian bisa investasi saham Apple mulai dari $1 aja. Masa lu sanggup beli HP-nya tapi nggak sanggup buat beli sahamnya? Next, kita mau bahas saham apa lagi? Coba kalian tulis di kolom komen.